Apakah kalian seorang pebisnis dan juga gamers? Atau mungkin seorang trader atau editor dokumenter yang membutuhkan laptop seringan lemper namun spesifikasinya sudah digeber? Jangan panik dan jangan puber. Di video ini kita akan membahas laptop pengganti komputer, namun gedenya tidak segede koper. Apalagi secara harga, laptop ini tidak bikin badan kejer. Dan secara performa, laptop ini bisa menunjang kalian untuk menjadi miliarder. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Maaf kalau minggu kemarin tidak upload video sama sekali karena masih sibuk di kehidupan nyata. Tapi sekarang udah bisa upload lagi. Dan di video ini kita akan mengumumkan giveaway mingguan berupa Windows 10 Pro serta ada giveaway lain yaitu lisensi antivirus McAfee yang khusus untuk Lenovo. Lumayan buat kalian yang ingin Windows kalian aman dari virus-virus menyebalkan. Untuk syarat giveaway tentang antivirus ini silahkan baca di deskripsi ya. Jadi di video kita kali ini kita akan mereview sebuah laptop gaming dari Lenovo yaitu Lenovo Legion Y530. Namun karena saya lihat di YouTube untuk SKU Core i7 sudah banyak beredar, maka hari ini saya akan mereview SKU yang lebih rendah yaitu Legion Y530 dengan SKU Core i5. Sebenarnya saya sudah pernah membahas laptop ini dan membandingkannya dengan Asus ROG GL504-2. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, bisa klik link di pojok kanan atas untuk melihat video tersebut. Legion Y530 ini datang dengan desain yang berubah total dari seri sebelumnya yaitu Y520 yang menurut saya sangat anti-mainstream untuk sebuah laptop gaming. Tapi sebelum kita bahas videonya, seperti biasa jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar memberi manfaat kepada banyak orang. Serta terima kasih banyak bagi yang sudah support kita dengan cara subscribe channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, buruan aja subscribe karena subscribe-nya ini gratis dan dengan mensubscribe channel ini, kalian juga berkesempatan memenangkan giveaway mingguan yang berupa Windows 10 Pro dan juga giveaway random lainnya di setiap video. Jadi tolong bantuannya ya guys biar kita tetap semangat membuat video ke depannya. Oke, sekarang kita bahas Lenovo Y530 Legion ini. Secara desain, menurut saya ini adalah Porsche-nya laptop gaming karena desainnya benar-benar simple, minimalis, dan compact. Materialnya dari plastik polikarbonat yang meskipun plastik, namun menurut saya build quality-nya ini benar-benar solid dan hampir tidak ada ruang kopong yang menandakan part-part di dalamnya ini benar-benar padat dan terisi dengan maksimal. Kemudian di area belakangnya terdapat logo Legion yang benar-benar berubah dari adiknya yaitu Legion Y520. Logonya vertikal dengan logo Y-nya yang menyala putih dan saya pribadi lebih suka logo yang ini daripada logo sebelumnya karena terlihat lebih simpel dan elegan. Namun yang unik, bagian belakangnya ini terpotong dan engselnya agak maju ke depan dan di belakang engselnya terdapat lampu-lampu indikator. Dan gunanya engsel maju ke depan ini adalah untuk kipas yang letaknya memang ada di bagian belakang bawah. Yang menurut Lenovo, gunanya untuk mengoptimalkan performa dari sistem coolingnya. Kemudian engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat yang menurut saya cukup unik karena jarang sebuah laptop gaming engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Dan dengan majunya engsel ini, Lenovo bisa memanfaatkan ruang belakangnya untuk membuat port-port di bagian belakang. Jadi tidak di pinggir seperti biasanya. Meskipun masih ada beberapa port yang ada di sebelah kanan dan kiri. Di belakangnya ini terdapat port USB Type-C, mini display port, USB 3.0, input LAN, HDMI, input power, dan Kensington lock. Kemudian di sebelah kirinya terdapat satu buah USB 3.0 dan di sebelah kanannya terdapat USB 3.1 dan juga jack audio. Jadi port-port utamanya ini ada di bagian belakang yang menurut saya sangat rapi dari segi penataan kabel. Jadi jika laptop ini kalian gunakan untuk pengganti PC di kamar kalian, kabel-kabel akan terlihat lebih rapi dan enak untuk dipandang dibandingkan dengan port-port biasa yang terletak di sisi kiri dan kanan sebuah laptop gaming. Sayangnya tidak ada slot micro SD di Legion Y530 ini. Jadi kalian membutuhkan slot micro SD tambahan jika ingin mentransfer data dari sebuah micro SD. Laptop ini harganya sekitar 14 juta yang apabila kita segmenkan atau dibandingkan dengan produk lain, kalian akan mendapatkan Asus TUF FX504 yang sudah Core i7 8750H namun graphic cardnya masih 1050 polos atau belum TI. Sementara di Legion Y530 ini spesifikasi untuk prosesornya adalah Core i5 8300H dengan graphic cardnya lebih tinggi yaitu 1050 Ti dengan RAM 8GB, harddisk 1TB plus Intel Optane 16GB. Kemudian dari segi dimensi, Legion Y530 ini tidak terlalu berat. Beratnya sekitar 2,3 kg dengan ketebalannya sekitar 2,54 cm. Yang menurut saya sekelas laptop gaming masih cukup compact meskipun brand lain masih ada yang lebih tipis dan lebih ringan. Beralih ke area dalam, kalian tidak akan menemukan aksen gaming sama sekali
sekali, yang biasanya ditandai dengan warna RGB yang dominan pada keyboardnya. Di Legend Y530 ini, action backlight keyboardnya berwarna putih layaknya Ultrabook. Tidak ada fingerprint di sini, dengan touchpad yang desainnya tidak seperti Legend Y520 yang menyatu antara touchpad dan klik kiri dan kanannya. Di Y530 ini, touchpadnya memisah antara klik kiri dan kanannya, dan user experience saya menggunakan touchpad ini sangat nyaman, tidak terlalu keras, dan kliknya ini juga cukup responsif. Namun karena saya termasuk orang yang tangannya cepat basah, dan karena Y530 ini finishingnya all black dengan doff, maka bekas tangan akan cepat menempel di casing. Untuk keyboardnya tidak ada perubahan dari seri Y520 yang menurut saya memang sudah pas, dengan tombol yang cukup besar-besar, dan kebanyakan laptop sekarang tombol panah atas bawahnya kecil dan berdekatan. Namun Lenovo Y530 ini tidak, jaraknya pas dan tombolnya juga besar-besar, jadi untuk bermain game akan lebih nyaman tanpa khawatir untuk typo. Travel distance-nya sekitar 1,7 mm yang menurut saya juga cukup nyaman, dan pendapat saya tetap sama kalau soal keyboard. Memang Lenovo adalah yang terenak menurut saya. Tombolnya empuk, kemudian tombolnya ini juga tidak ada suara atau silent keyboard. Dan pengalaman saya mengetik menggunakan laptop ini benar-benar nyaman dengan tombol powernya yang memisah dengan keyboard yang berada di tengah atas keyboard. Dan kalau dari seri sebelumnya, audionya bekerja sama dengan JBL, namun untuk Y530 ini sekarang bekerja sama dengan Harman Kardon, yang kira-kira suaranya seperti ini. Tidak terlalu ngebas, tapi memang masih clean dan sharp, jadi cukup enak untuk didengarkan. Di bagian belakangnya, jika tertutup seperti ini, terlihat jelas sekali dua kipas yang ukurannya lumayan besar. Dan casingnya ini semakin ke arah fan-nya, casingnya semakin membesar. Mungkin memang Lenovo mencoba mengoptimalkan sistem cooling fan dari Legend Y530 ini. Dan jika kita buka bagian belakangnya, memang kipasnya ini hampir memakan separuh dari bagian motherboard, dengan dua pipa heatsink yang besar-besar untuk mendinginkan GPU dan CPU-nya. Kemudian terdapat baterai yang areanya juga cukup memakan space dengan 52Wh yang mampu bertahan 4 jam ketika kita tes untuk web dan browsing ringan-ringan saja. Kemudian untuk slot RAM-nya, di atasnya terdapat plate putih, dan apabila kita ingin mengupgrade RAM, kita harus membuka plate ini, dan kalian akan menemukan dua slot RAM, yang satunya kosong dan satunya sudah terisi 8GB. Di sebelah kanannya lagi terdapat WiFi antena yang sudah dual wireless AC dan juga Bluetooth versi 5. Kemudian ada slot M.2 yang terisi dengan Intel Optane 16GB dan juga harddisk 1TB dari WD Blue. Untuk Intel Optane ini, jika kalian ingin mengupgrade, kalian bisa mengupgrade-nya dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 32GB, atau jika kalian ingin mengupgrade-nya dengan SSD, Intel Optane ini harus kalian copot dulu, kemudian kalian pasang SSD dan memindahkan Windows dari harddisk ke SSD. Namun enaknya untuk Intel Optane, kalian tidak perlu membackup Windows dari harddisk, kalian tinggal tancapkan saja Intel Optane-nya, dan kecepatan harddisk akan menambah hampir menyampai kecepatan dari SSD. Beralih ke layar, layarnya menggunakan thin bezel yang sangat tipis, sehingga mengharuskan webcamnya pindah lokasi ke bagian bawah. Jadi jika kalian ingin live streaming dengan menggunakan webcam ini, menurut saya akan agak kurang nyaman, karena otomatis kalian harus menggunakan kursi yang lebih pendek agar wajah kalian on frame. Layarnya berdimensi 15,6 inch dengan panel IPS, yang berarti wide viewing angle-nya masih nyaman. Meskipun kalian menggunakannya di ruangan terbuka, tidak akan silau atau warnanya berubah. Sayangnya tidak ada perubahan berarti dari segi layar jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Warna sRGB-nya hanya sekitar 56% dan 36% untuk Adobe sRGB-nya, dengan brightness sekitar 300 nits. Untuk resolusinya sudah Full HD dan kecepatan frame-nya juga sudah 144Hz. Oke, gak usah panjang-panjang, sekarang langsung saja kita tes performa dari Legend Y530 ini. Pertama kita tes menggunakan Cinebench R15, dan untuk hasil GPU dari 1050 Ti Legend Y530 ini kita mendapatkan skor sekitar 98,62 fps. Dan di hasil CPU tesnya, kita mendapatkan 843 CB. Lanjut ke tes lain, kita menggunakan 3D Mark, menggunakan driver Skydiver. Dan di tes ini kita mendapatkan skor 12.435. Dan untuk driver TimeSpy, kita mendapatkan skor cantik, yaitu 2121. Lanjut ke tes gaming, kita coba dulu menggunakan untuk PES 2018. Tidak ada masalah di tes PES 2018 ini, FPS-nya tetap 60 FPS, baik ketika in-game maupun replay. Dan suhu GPU-nya juga masih stabil di angka 60-an Celcius. Lanjut ke game lain, kita coba memainkan CSGO. Di CSGO ini settingannya rata kanan atau autonya rata kanan atau high, dan tidak ada masalah di game ini.
FPS-nya masih ada di angka 110 sampai 120-an dan sangat nyaman, tidak ada lag maupun tearing atau gambar terbelah menjadi dua, dan suhu prosesornya juga masih stabil di angka 67 Celcius. Lanjut ke game yang menjadi tolak ukur tes graphic card pada tahun ini, yaitu PUBG. Karena banyak laptop gaming yang kurang performanya ketika digunakan untuk bermain game ini, baik dari segi FPS maupun suhu GPU yang overheat. Di game PUBG ini, settingan autonya kita mendapatkan low dan very low di beberapa bagian, dan di settingan ini kita mendapatkan FPS sekitar 60 sampai 80 FPS. Dan sangat nyaman dimainkan meskipun gambarnya agak gelap. Sekarang kita tes di settingan high. Di settingan ini, FPS yang didapat masih playable di angka 50 sampai 60 FPS dan suhu GPU-nya juga masih aman di angka 67 Celcius. Kalau begitu, sekarang kita langsung saja tes di settingan ultra. Di settingan ini, kita menggunakannya dengan kondisi frame standar atau tidak terlalu banyak gerakan, masih bisa mendapatkan 60 FPS juga. Namun ketika kita coba untuk naik motor atau berarti frame-nya lebih banyak, FPS-nya drop di angka 40 sampai 50 FPS. Namun masih sangat playable karena tidak ada lag di angka FPS ini. Pokoknya usahakan di atas 30-an FPS agar bermain game tetap nyaman. Dan di settingan ini suhunya masih aman di angka 71-an Celcius. Jadi memang kipas yang lebih besar dan engsel agak maju ke depan yang katanya Lenovo untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya, berarti memang bukan cuman gimmick, karena ketika kita tes di stress game, suhunya masih cukup aman. Di tes terakhir, kita mencoba menggunakannya untuk mengedit di Adobe Premiere Pro. Dan di tes ini tidak ada kendala berarti, playback-nya tidak nge-lag, karena biasanya kita menggunakan Premiere. Garis magnet ini, apabila kita gerakan, playback-nya akan sedikit delay atau nge-lag, namun di Legion G530 ini sangat lancar. Kemudian ketika kita tes render, renderingnya pun cukup lancar dan juga cukup cepat. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari DKID adalah Legion Y530 ini bisa menjadi opsi tambahan di tengah ketatnya persaingan laptop gaming saat ini. Apalagi desainnya yang simple yang sama sekali tidak menandakan kalau laptop ini laptop gaming, mungkin bisa menjadi referensi buat kalian yang bosan dengan desain laptop gaming yang biasanya seperti mobil sport yang terlalu ekstrim atau terlalu dipaksakan. Namun Legion Y530 ini menghadirkan desain yang fresh, yang anti mainstream untuk kelas laptop gaming. Dengan desainnya yang minimalis ini, kalian bisa membawanya rapat atau presentasi tanpa menimbulkan efek pusat perhatian dari orang lain. Sayangnya soal RGB, layarnya menurut saya masih kurang, mungkin seharusnya di atas 80%. Jadi layarnya ini untuk para editor akan lebih nyaman dipakai apabila digunakan untuk mengedit. Namun terlepas dari itu semua, saya apresiasi desain Lenovo ini yang sistem fan-nya sangat optimal jika digunakan untuk bermain gaming berat. Jadi untuk gamer yang mungkin main gamenya berjam-jam, gak perlu khawatir soal overheat atau throttling. Dan sebelum kita akhiri video kita kali ini, mari kita cari pemenang untuk giveaway mingguan, yaitu Windows 10 Pro Original. Langsung saja kita cari pemenangnya melalui comment picker. Dan pemenang minggu ini untuk lisensi Windows 10 Pro Original adalah Agus Mahardika. Langsung saja kita cek apakah sudah subscribe channel DKID. Dan sudah. Selamat Mas Agus, Anda mendapatkan lisensi Windows 10 Pro Original. Mohon kontak kita melalui DM Instagram atau email DKID yang tertera di deskripsi. Terima kasih banyak, dan bagi yang belum beruntung jangan kecewa, karena kita akan mengadakan giveaway setiap minggu, dan semoga next time kalian yang menjadi pemenangnya. Amin. Dan saya ingatkan lagi, yang ikutan giveaway jangan di-hide subscription-nya, biar nanti ketika kita verifikasi, kita tahu kalau kalian sudah benar-benar subscribe channel DKID. Dan bagi yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan, subscribe dulu biar bisa berkesempatan memenangkan giveaway menarik dari kita setiap minggunya. Serta subscribe kalian adalah semangat kita untuk membuat konten-konten lain setiap minggunya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.